Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Piu, 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 piu. Nah, kali ini kita akan lanjut. Ayo bahas apa yuk? Bahas Blokis Ultraman. Nah, terus apa efeknya dengan kan tadi itu? Harusnya di sini ya. Iya. Di sini. Ya kan? Supaya heboh aja. Oh, Oke. supaya view-nya banyak. Oke. Nah, ini adalah Ultraman ya pasti ya. Iya. Pasti. Nah, Ultraman lagi. cuman ini wujudnya tidak sama seperti yang episode berikutnya. Bisa tolong diterangkan ini Ultramannya apa saja? Oke, ini yang Galaxy Ini version. ada Godzilla satu. Oh, ini kita jelaskan. Oke, Nih, mau yang mana dulu nih? yang ini dulu lah di sini. Ini dulu ya. Oke. Oke, kit ini berbeda dengan seri yang Shining version ya. Ini Galaxy version, jadi nggak ada gimmick lampu sama efek apa ya kayak api-apinya gitu. Jadi cuman efek jurusnya aja di sini. Jurus atau biasanya kalau dapat pedang. Jadi nyatanya tentang weaponnya apa? Ya, betul. Dicuri senjata. Kalau yang sebelumnya memang nggak pegang senjata semua ya. Ya, cuma pose sama efek aja. Ya, oke, jadi kita bahas yang ini dulu mas. Oke. Jadi Pertama, ini Ultraman yang banyak diperbincangkan dan selalu didewa-dewakan. sebenarnya aku suka loh Ultraman. Oh iya, bagus memang saya mengakui itu gitu loh. Kapan lagi pakai helm tanpa? Iya, kayak samurai gitu loh. Oke. Jadi gimana? Atau mungkin dari ini dulu baru bisa ini tapi Iya, kalau sebenarnya- form sih. Iya, gimana ya? udah ini Oke. dulu ya. Jadi gini, agar menambah info kepada rekan-rekan juga. Nah, tapi memang mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Kita menjelaskan dulu dari Ultraman yang silver ini. Namanya Ultraman Noah, tapi bukan yang band. Nah, ini adalah kebanyakan dari yang seri ini, banyak yang dari seri seri Ultraman Nexus ya. Jadi beberapa karakter sama juga ada dari Blazer juga sama beberapa ada dua juga karakter dari Ultra Galaxy 5. Oke, kita mulai dari ini dulu mas. Ultraman Noah itu sendiri sebenarnya termasuk sosok legenda Ya betul. atau mitos Betul. di dunia Ultraman. Betul. Jadi dia itu petingginya petinggi. Ya dewa mungkin. Dewanya ya, dewa iya. lah ya. Lebih tua dari Ultraman King Itu malah. adalah Ultraman King. Bahkan sakti berarti. ya bisa Paling dibilang sakti. itu. Tapi apa ya? Bagi teman-teman yang mungkin di fandom Ultraman malah jadi dewa itu gitu loh. Nah, bisanya karena ini jokes tersendiri karena sewaktu ada masalah besar, dia yang dewa ini nggak pernah muncul gitu loh. Malah dia sempat jadi patung waktu di film Ultraman Zero yang Empire Beliar, ya Beliar Empire itu nggak salah, Revenge of Beliar. Nah, jadi ini memang Ultraman yang dewa gitu ya, dan terlahir setelah Big Bang, supernova seperti itu. Jadi dia uniknya di sini konsepnya adalah namanya Ultra End Project tahun 2004 dulu. Jadi meribut semua And Project itu kalau nggak salah ada movie-nya. ada Kita sendiri. The Next gitu. The Next, The Next, ya. Jadi ada 3 gitu. Jadi Ultraman Noah ini munculnya itu di stage sama di majalah. Untuk habis itu dia mencari hostnya. Nah, setiap host ini beda-beda perwujudannya gitu loh. Jadi waktu Ultraman Noah bergabung dengan Shinichi Maki itu menjadi Ultraman The Next. Nah, itu pun belum benar-benar sempurna menjadi Ultraman Noah karena beda host, beda wujud juga gitu loh. Jadi konsepnya itu Ultraman Noah itu munculnya di live stage sama majalah, Ultraman The Next itu ada di movie, Ultraman Nexus ada di serial gitu loh. Jadi sebenarnya bagus gitu loh. Cuman ada problem di produksi di Nexus, tapi it's okay lah. Kita akan membahas soal mainannya di sini. Jadi ini yang juga paling dicari ya. Pertama kali. Ya, wujud Ultraman. Nah, habis itu setelah tadi Ultraman The Next itu kita karena karakternya tidak ada Ultraman Nexus. Nah, ini salah satunya beda orang, beda juga wujudnya Ultraman Noah. Malah jadi namanya Ultraman Nexus Junis Blue di sini. Awalnya merah, tapi sekarang ada di sini. nggak ada di sini. Nggak ada di sininya. Dari ini berubah jadi ini gitu. Ya, karena beda host. Beda host tapi namanya juga Berubah juga. Tapi entitinya sama. Yes, sama. Gitu. Kenapa berubah? Karena konsepnya itu beda host, misalkan dia mungkin dari bisa jadi
powernya atau mungkin secara mental juga dia karena Ultraman Deluxe waktu Ultraman Deluxe dia itu nggak bener-bener kayak Ultraman gini, malah kayak organik ya, kayak organik karena waktu itu hostnya tersendiri lagi mentalnya terganggu karena anaknya masuk rumah sakit juga. Wujudnya itu tergantung hostnya. Betul. Lebih belum sempurna. Lebih tergantung hatinya. Yes, betul. Tergantung hatinya. Betul. Dengan kata lain, tiap bos baru berarti jual mainan baru. Nah, itu juga, itu intinya sebenarnya jualan mainan gitu. Kalau kata Bande sih iya. Iya. Karena nggak Kota 01 nggak jauh-jauh jadi jualan mainan gitu loh. Jadi serial itu adalah iklan mainan 30 menit. Yes. Oke, jadi ini Junis Blue. Dia kekuatannya di sininya, dia bisa itu ada keluar panahnya. Oke, nah sebelum ini itu ada namanya Unpunch. Ya, Silver doang. Silver ya. Sebelum masuk ke mode yang apa istilahnya selanjutnya gitu loh. Jadi ini sebelum berubah jadi Junis Blue ataupun Noah, ini kesini dulu. Jadi Unpunch itu kayak mode mentahnya nih. Ya, mentah. Mode mentah. Matangnya baru sih tapi jadi biru. Dia nggak ada batas waktunya ya. Nah, bedanya di sini dia menggunakan namanya semacam dimension barrier gitu. Jadi dia tidak merusak lingkungan yang ada dan juga dia masih tetap dengan apa ya, masih bisa bertahan lebih lama. Oh, jadi dia malah niru caranya ruang hampa Magu gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi monsternya ditarik ke Ya, barriernya dibuatkan dia ya. supaya environment tidak rusak. Yes, dan dia betul. unlimited. Betul. waktunya. Pemkot Iya. Jepang seenggaknya nggak Iya, pusing betul. ya. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Oke, sekarang ini kita ke musuhnya. Nah, ini namanya apa, Mas? Mephisto. Ya, Dark Mephisto. Jadi ini Ultraman jahat gitu loh. Gampangnya seperti itu. Jadi dulu dia ini anggota dari pasukan Knight Rider sendiri, tapi yang membelot karena kerasukan kekuatan jahat gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi Nah. ada nggak sih series dulu tuh yang konsepnya sama kayak gini? Jadi di mana Ultraman baik ada, Ultraman jahat ada. Sebenarnya sih ada dari 3. 3. Oh, 3 yang evil ya? Iya, evil, dark gitu. Evil. Oh, tapi kalau dark itu 3 sendiri sebenarnya. Nah ini, Ultraman 3 itu sebenarnya dulu bukan Ultraman, tapi dia itu memang Dark Ancient Dark Giant gitu. Yang tadi Ultraman yang kita sempat membicarakan itu di serial Blockish yang Shiny version tadi itu. Oke. Jadi Ultraman 3 itu bukan Ultraman asli, dia dari Raksasa kegelapan. Raksasa terus kuning. berubah jadi Ultraman. Ya, waktu mendapatkan cahaya. Cahaya ilahi. Tobat. Tobat, betul. Oke. Iya. Nah, ini sebelum ke yang ini ya, kita ke yang masih nuansa Nexus. Nah, ini nih yang menjadi Ultraman musuh bebuyutannya dari Ultraman Noah itu sendiri, yaitu namanya Dark Zagi. Nah, bentuknya sama seperti Ultraman Noah, Tapi dia lebih didominasi warna hitam dan merah garis-garisnya. Kepalanya beda. Kepalanya beda, yang sama dengan Cuman Noah. kalau kita lihat color timernya kan sama nih. Dulu ini color timernya segede gini kan? Iya, betul. Ini masih gitu. Masih gitu. Tapi berarti masih ada timernya dong, nggak aneh. Ada yang ini timernya, karena ini versi belum sempurnanya Ultraman Noah, jadi masih ada limitnya gitu. Beda dengan yang ini, Kalau yang ini mah udah dewa. udah Dewa. dewa ada color timernya. Iya, malah nggak pakai ini lagi, apa namanya, barrier lagi loh. Saking dewanya dia nggak perlu turun tangan ya, udah males ya. Ya itu jadi joke tersendiri. Males cawe-cawe Ya, urusan itu. dia. Jadi joke Yang tersendiri. polisi di film-film dulu munculnya cuma pas selesai. Oh iya. Bener juga di Ultra Galaxy Fight juga dia gitu. Waktu nggak bantu Ultraman ribut. Oke, sekarang kita ke Movie spesial nggak sih ini? Lebih ke movie spesial nggak sih ini? yang mana? Anak emas nih? Oh, ini Ultra Dragon Galaxy Ball. Fight nanti. Oke, kita karena tadi Masnya udah ngomong soal yang anak emas ini. Nah ini namanya Ultraman Zero Wild Burst. Wild Burst ini Ultraman Zero yang ditempa lagi oleh Ultraman Leo. Itu munculnya di Ultra Galaxy Fight. Tapi fun fact lagi nih, si merah anak emas ini dulu namanya bukan itu. Ya, apa Mas namanya? Namanya nanti tolong disensor ya. Namanya Strong Corot. Iya. Jadi sebenarnya lebih tepat lagi daripada disensor. Ini dulu mengikuti
konsep awal dari Ultraman Zero sendiri. Jadi namanya Ultra 7 AXL namanya. Jadi memang seperti ini bentuknya gitu, ada konsepnya. Tapi karena ini kembali lagi menjual mainan, dan apalagi itu di serial Ultra Galaxy Fight aja dimunculin lagi seperti itu. Namanya kok lucu ya? Iya. Karena Ultraman Supreme strong Toro. Tapi iya, aslinya ada yang warna merah namanya itu juga gitu. Apa Kuruti? Oke. Coba penonton di googling sendiri ya. Apakah itu Ultraman Strong Kuruti? Ya, cuman paling tepatnya daripada disensor namanya Ultra 7 AXL gitu loh. Jadi fun fact lagi, kenapa kok namanya Zero? Jadi memang bener-bener Ultraman itu dimulai dari awal lagi, bener-bener untuk generasi yang baru. Nah, makanya namanya Ultra New Generation gitu. Oh, sama kayak itu dong di Pertamina. Ya. Mulai dari nol. Iya, dari nol. Oke, jadi kenapa kok Ultraman Zero sering muncul? Jadi dia ini menggabungkan konsep dari bapaknya sendiri Ultra 7 dan seperti Zofi yang selalu muncul mungkin untuk membantu Ultraman yang baru gitu loh. Seperti itu. Ini pasti prajurit. Oh, bukan. Kembali lagi ini ras absolutian. Oh ya, ini yang kayak Taurus, temennya yang kayak Taurus kemarin itu ya. Ya, Tartarus sama Diavolo. Jadi ini namanya Titan. Kalau di ini beda nih, dia punya sifat karakteristik kayak orang yang sukanya main tarung itu one by one. Ya. Mau ada kecurangan. Betul. Menarik sih sebenarnya. Iya. Tapi jujur aku awalnya mikir juga ya ini pasukan Iya. Ion gitu loh. Ternyata enggak juga. Ternyata nggak gitu. juga. Ternyata. Oke. Ini juga yang selanjutnya adalah Ultraman yang ya nggak baru-baru juga, tapi juga sempat waktu itu ada acaranya di Indonesia sendiri. Waktu itu sempat ke multi di MOI sana gitu. Oh, Anda ke mana? Iya. Nah, waktu Ultraman movie-nya waktu tidak itu. mungkin di-skip lah dia. Nah, inilah dia Ultraman Blazar. Jadi ini unik Mas ya. Modelnya ya. Jadi Ultraman Blazar ini tidak seperti Ultraman yang lainnya yang heroik, yang punya wibawa. Dia ini seperti monyet. Dia ini benar-benar Space Monkey. tribe ya. Tribe ya. Benar suku banget. Iya, bener-bener kayak Kan caveman. episode pertamanya ya, kaosnya biasanya seperti ini. Iya. Tombak, Bro. Tombak, iya, bener-bener kayak alien primitif lah ya, seperti itu. Dan ini tombak. Baru dia punya concern itu waktu di episode terakhir dan muncul di movie juga, gitu loh. Jadi dan juga kembali kepada konsep Ultraman era-era terdahulu, maksudnya era-era bagaimana konsep Ultraman itu sendiri yang benar-benar serial Ultra. Jadi memang tidak ada benar-benar final boss dan juga setiap serinya itu memang menyimpan misteri tersendiri. Jadi memang satu timnya namanya tim Scar. Dia itu satu episode ya ada dua episode juga untuk menyelesaikan sebuah misteri, entah itu goib, entah itu terestrial atau supra apa ya istilahnya yang aneh gitu loh. Ya intinya buat monster mingguannya lah. Iya, betul. Jadi ini salah satu Ultraman favorit dan banyak juga penggemarnya waktu pertama kali muncul. Dia juga bukan bentuknya nggak kayak Ultraman biasanya. Dia asimetris di sininya gitu di bagian kirinya. Dan dia bisa teriak juga. Salah satu Ultraman yang bisa mulutnya bisa terbuka juga. Iya, betul. Maksud Jawa ini mangap. Nah, itu. Bahkan tombaknya tuh bisa jadi tongkat pancing. Yes. Bentar, saya mau tanya, emang Ultraman sekarang keluarnya masih mingguan ya serinya? Iya, mingguan. Masih Mingguan. Ada berapa episode ya? Sekarang udah 20-an, 25. Dulu zamannya 3, Dyna, Zaman Gaia, dulu. Cosmos. 50-an. 50-an. Malah Cosmos 60 gitu loh. 60. Setahun kan? Setahun, ya. Kalau sekarang berarti cuma 3 bulan ya? Enggak, setengah tahun. Setengah tahun. Sekarang cuma 25 episode. Oh Iya. ya, 25 episode berarti Setengahnya kan? Setengah tahun, ya. Per episode itu sekarang lebih ditingkatin kualitas. Yes, entah betul. itu koreografinya, Betul. jurusnya, bahkan Nah. animasinya, CG-nya. Betul. Jadi tadi kenapa aku sendiri bilang bahwa mengembalikan konsep awal dari serial Ultra sendiri di lewat Ultraman Blazar ini. Jadi memang yang menjual dari Suburaya ini sebenarnya bukan mainannya tapi menjual dari teknik dari tokusatsu itu sendiri, special efeknya. Jadi memang benar-benar kualitasnya ditingkatkan untuk efeknya gitu. Dan bagaimana koreografinya bagaimana dan praktikal efeknya itu bagaimana gitu. Oke.
lanjut ke rekannya. Malah bisa jadi kalau teman-teman yang suka itu karakter utamanya malah ini namanya Ergaron. Bukan Godzilla. Nah, kenapa kok dibilang Godzilla? Nggak salah juga. Jadi Ergaron ini terinspirasi dari Mecha Godzilla atau lebih Kiryu. Nah, jadi ini yang ya dibilang banyak yang kurang juga masih ini ya. Daripada ini banyak yang nyari yang ini gitu loh. Namanya Ergaron. Ergaron ini kan bareng sama si ini. Blaza. Kan? Setahu saya bukan digoreng. Dia masih renyah. Oh. Masih renyah kok. Iya. Jadi waktu ini muncul selain Nexus malah yang banyak nyari itu ini gitu loh. Ergaronnya gitu loh. Jadi ini kalau biasanya di serial Ultraman yang kita tahu itu pasukannya kan pakai pesawat, pakai mobil atau kendaraan canggih lainnya. Ultraman konservatif zaman. Iya, konservatif. Nah, sekarang sejak Ultraman Z itu kendaraannya adalah mecha seperti ini. Jadi biasanya yang mechanya itu bentuknya pesawat atau ya konservatif biasanya. Sekarang bentuknya benar-benar ya seperti ini, unik lah, humanoid gitu. Jadi dikendarain apa ya, bukan yang kayak pesawat lah, pokoknya ini udah konsepnya unik. Jadi mulai dari Ultraman Z itu bener-bener yang mecha yang dikendari ya kayak kita nonton Gundam gitu ya. Berarti dia jagoan. Ya, jagoan dia. Nah, yang unik lagi gimmicknya adalah kalau di seri lain, mainan yang lain itu ada kayak gininya nih, ada senjatanya punya juga. shoulder cannon juga. Iya, shoulder cannon. Ada juga dia punya bisa terbang juga gitu loh. Jadi ini memang ini favorit dari semuanya. Ini kalau saya sendiri milih yang Ergaron ini. Tapi pengarangnya sama nggak sih? terinspirasi lebih karena kan Subura sama Toho itu dulu kayak Tetanggaan. ya itu Surabaya Suburaya itu anak perusahaannya dari Toho itu sendiri dulu. Jadi tidak akan ada saling tuntut. Oh tidak ya. ada. Kaiju. Iya. Semuanya adalah harta Jepang. Iya, benar. Jadi heritage-nya Jepang gitu. Jadi seperti itu kalau dari Blokis. Pas. Tapi bentar, ini Ultraman itu biasanya Ya. tahu seingat saya itu kan mesti ada pasukan dari bumi yang khusus buat. Nah, Apakah itu berarti ya pasukan Yes. itu yang Iya. ya pakai betul. Pilotnya pun pasukannya pasukan apa namanya? pasukan Defense Force. Iya, Defense Defense Force. atau kayak gitu-gitu. Jadi lucu juga di ceritanya itu jadi make sense kenapa kok bikin ini dan kenapa tidak ada pesawat atau kendaraan lainnya. Jadi memang itu diciptakan benar-benar mendadak dan dananya mepet dan banyak-banyaknya dananya untuk membuat Ergaron ini. Jadi kendaraannya itu ya mobil high-ace. Kalau kita ngomongin mepet ya pantesan aja mirip-mirip sama ini ya. Ya. Kan mepet kan ya? Mepet. Makanya kalau agak mirip-mirip gitu gimana ya? Benar mepet. Oke. Jadi itu kalau yang seri Blokis dari Ini yang seri apa tadi? Galaxy version. Galaxy version. Iya. Jadi kita episode sebelumnya yang Shining version. Ini yang Galaxy version. Tuh, jadi gimmicknya nggak ada apa efek-efek Gak apinya. ada lampunya. Ada lampunya juga, ngeluarin tapi aksesoris, jurus-jurusnya senjata. ada atau senjatanya seperti itu. Jadi kalau mau beli yang ada lampunya, cari yang tulisannya Shining. Shining. Tuh. Kalau cari yang pakai Makanya senjata Galaxy. Ya, dan beda juga di harga juga gitu ya. Oh Iya. iya. Tapi apapun serinya yang termurah hanya di Multi Toys. Oke, jadi demikianlah Ultraman. Nanti kita akan review lagi di episode berikutnya. Hanya dengar-dengar kita mau review apa ini? Mau review sesuatu yang wah gitu Iya. bersama arek-arek komunitas. Iya. Marvel Iya. superhero. Dari Jepang kita ke barat. Dari Jepang, dari timur ke barat, nanti ke utara selatan, ketemu saya di tengah. Oke. Ya, jadi begitulah review kita untuk serial Blokis Ultraman. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Indonesia. Udah jatuh lagi, tapi aku mau kosen juga. Yeay.